Nama saya Al-Hazen atau dikenal sebagai Ibnu Al-Haytham. Saya merupakan seorang ilmuwan Arab dari Basra, Irak, yang populer sejak abad ke-15. Bahkan, saya adalah orang pertama yang meletakkan dasar optik fisiologis, yang menyangkut prinsip optik mata dan penglihatan. Karya saya yang paling mengemuka dan berkembang terus hingga hari ini, adalah penemuan kamera obscura. Melalui telah saya dari surah Al-Kusuf tentang gerhana, saya berdeliberasi dan mendiskusikan tentang kajian saya yang menghasilkan kamera dan obscura. Kehebatan saya telah diakui tak hanya di dunia Islam, tetapi juga dunia Barat utamanya di bidang keilmuan. Beragam pemikiran saya telah menjadikan sejumlah ilmuwan kontemporer, hingga karya saya dikenal di seluruh dunia. Selain sebagai penemu optik modern, saya adalah seorang astronom terkemuka. Saya banyak berteori tentang hipotesis planet, bumi, bulan dan sistem tata surya yang membuat saya dikenang dunia. Nama Al-Hazen kemudian diabadikan pada salah satu tumbukan kawah yang ada di bulan. Kawah tersebut berada tepat di selatan tenggara kawah Hansen, dan di barat Mare Crisium. Tepi kawah Al-Hazen hampir melingkar, tetapi tampak sangat lonjong jika dilihat dari bumi. Dinding bagian dalam dan lantai kawah, kasar dan tidak beraturan. Kawah Al-Hazen di bulan dinamai sebagai bentuk penghormatan kepada saya. Melalui penamaan Al-Hazen pada benda-benda langit, diharapkan nama saya yang lebih dikenal dunia Barat dengan Al-Hazen, akan kekal dan terus dikenang dunia, sebagaimana karya-karya dan jasa saya untuk ilmu pengetahuan dan dunia astronomi. Penemuan saya dalam fisika. 1. Kitab Al-Manazir, Book of Optics. Saya menulis Kitab Al-Manazir sekitar tahun 1011 hingga 1021 m. Karya ini terdiri dari 7 buku dan dianggap sebagai salah satu karya paling penting dalam sejarah optik. 2. Kamera obscura. Saya dikenal sebagai orang pertama yang menjelaskan dan menggunakan kamera obscura secara rinci. Kamera obscura adalah perangkat sederhana yang menunjukkan bagaimana cahaya dapat membentuk gambar. Saya menunjukkan bahwa ketika cahaya melewati lubang kecil dalam ruang gelap, ia membentuk gambar terbalik dari objek di luar. 3. Penemuan lain dalam bidang optik. Penemuan saya di bidang lain yaitu pembiasan dan refleksi cahaya. Saya mempelajari bagaimana cahaya membias ketika melewati media yang berbeda dan bagaimana ia memantul dari permukaan. Saya menulis tentang hukum refleksi dan mempelajari sifat-sifat lensa dan kaca pembesar. Selain itu tentang analisis cahaya dan warna. Saya juga mengeksplorasi bagaimana cahaya berinteraksi dengan berbagai material untuk menghasilkan warna yang berbeda. Karya-karya saya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan sangat mempengaruhi ilmuwan Eropa seperti Roger Bacon, Johannes Kepler, dan bahkan Leonardo da Vinci. Book of Optics tetap menjadi teks standar dalam optik hingga era Renaissance dan memberikan dasar bagi perkembangan lebih lanjut dalam ilmu pengetahuan modern. Kisah penemuan utama salah satu kisah terkenal tentang saya adalah ketika melakukan eksperimen dengan cahaya dan bayangan. Dikisahkan bahwa saya melakukan percobaan dalam ruangan gelap dengan lubang kecil, kamera obscura, untuk menunjukkan bagaimana cahaya bisa membentuk gambar. Pengamatan saya terhadap cahaya dan bayangan membawa saya untuk memahami prinsip-prinsip dasar optik yang kemudian didokumentasikan dalam karya saya. Saya tidak hanya memperkenalkan metode eksperimental dalam studi saya, tetapi juga menggabungkan matematika dengan fisika untuk memahami fenomena alam. Pendekatan ilmiah saya yang kritis dan sistematis membuat saya diakui sebagai bapak metode ilmiah modern.